Halo, selamat sore pemirsa. Metro Sore kembali hadir menjumpai Anda di hari Minggu 3 April 2016. Saya Zulfia Iskandar, inilah Metro Sore. Pemirsa, kabar pemecatan kader PKS Fahri Hamzah kembali mencuat. Sebuah surat dari Majelis Tahkim Partai Keadilan Sejahtera terkait putusan pemecatan Wakil Ketua DPR ini beredar luas melalui media sosial. Sepucuk surat dengan logo PKS tertanggal 11 Maret 2016 ini mencantumkan putusan bahwa Fahri Hamzah dipecat dari semua jenjang keanggotaan PKS. Disebutkan putusan ini dibuat berdasarkan rekomendasi Badan Penegak Disiplin atau BPDO dan diputus dalam rapat Majelis Tahkim Partai Keadilan Sejahtera. Terkait surat ini, Presiden PKS Sohibul Iman membenarkan bahwa Majelis Tahkim DPP PKS telah mengeluarkan surat pemecatan kepada Fahri. Namun pihaknya mengaku belum mempublikasikan putusan ini. Sebelumnya Fahri Hamzah dilaporkan ke BPDO PKS terkait dugaan pelanggaran etik. Fahri dianggap membela mati-matian Setia Novanto dalam kasus papa minta saham hingga memicu kegaduhan di internal PKS. Ketua Umum P3 versi Muktamar Jakarta Jan Faridz memerintahkan seluruh anggota DPW P3 se-Indonesia untuk tidak hadir dalam Muktamar Islah yang akan digelar 8 hingga 10 April pekan depan. Jan Faridz menilai Muktamar Islah yang digagas kubu Roma Hurmuzi tersebut ilegal. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPP P3 di Jakarta Pusat siang tadi, Jan Faridz menilai Muktamar Islah nanti tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, yaitu putusan Mahkamah Agung yang menyebutkan kepengurusan P3 yang sah adalah kepengurusan Muktamar Jakarta di bawah pimpinan Jan Faridz. Jan Faridz juga mengaku belum menerima undangan resmi untuk hadir di acara Muktamar Islah yang digelar kubu Roma Hurmuzi. Ia menegaskan tidak akan hadir dalam muktamar tersebut dan mengancam akan mengenakan sanksi bagi anggota DPW dan DPC yang hadir dalam muktamar Islah. Saya akan membuat laporan resmi ke Bapak Presiden, termasuk Seknek dan Sekap serta tim hukum beliau untuk mengkaji ulang. Jangan sampai Bapak Presiden ini, ya kan, mendapat masukan yang salah dari menteri beliau. Jangan sampai beliau hadir. Kita ini jelas menolak muktamar yang melawan hukum. Kita sudah minta pengurus Partai Persatuan Pembangunan seluruh Indonesia untuk tidak dan mengabaikan undangan dari mereka untuk hadir. Beralih ke informasi lain, Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta akan melakukan uji coba penghapusan 3-in-1. Rencananya uji coba ini akan dilakukan Selasa 5 April besok. Pada jalur sebelum kawasan 3-in-1, lalu lintas diarahkan dari arah selatan menuju utara, Jalan Panglima Polim menuju Jalan Majapahit. Dan untuk utara ke selatan dari arah Harmoni menuju Jalan Gatot Subroto. Sementara sesudah kawasan 3-in-1 dari selatan ke utara, yaitu dari Jalan Sudirman menuju Pintu Gelora 1, Ben Hill hingga Majapahit. Sedangkan untuk arah utara ke selatan dari Jalan Medan Merdeka Barat menuju selatan dan juga Sudirman menuju Setiabudi Utara. Wacana penghapusan jalur 3-in-1 berdasarkan hasil kajian setelah 22 tahun diberlakukan. Sejauh ini 3-in-1 dianggap tidak berjalan efektif. Hingga saat ini sejumlah angkutan umum belum menurunkan tarifnya yang menyesuaikan dengan turunnya harga BBM jenis premium dan solar. Organisasi Angkutan Darat atau Organda didorong untuk segera mensosialisasikan penurunan tarif angkutan umum tersebut. Penurunan tarif angkutan umum rata-rata di wilayah Jakarta sebesar Rp500. Untuk armada taksi, tarif buka pintu turun Rp1.000 menjadi Rp6.500. Sementara argo per kilometernya turun menjadi Rp3.500 per kilometer. Penurunan tarif yang tipis ini menghitung komponen BBM yang hanya memakan 17% dari tarif angkutan. Komponen lainnya yang diperhitungkan pemilik angkutan umum diantaranya ban, biaya asuransi, biaya pengelolaan, dan biaya kantor. Pertama kali BBM keluar, kita kan sudah menyesuaikan, ya, dari 4.000 menjadi 3.800.
betul nggak? Tapi kan aplikasi di lapangannya kan sulit. Nyari kembalian 200 perak. Nah itu yang kita hitung. Nah sekarang turun lagi. Kita hitungnya tidak di 4.000, hitungnya di 3.800. Ya, jadi turunnya itu 300 sampai dengan 500 rupiah. Gitu loh. Angkutan kecil ya berarti? Angkutan kecil, angkutan sedang, dan angkutan besar. Pasca turunnya harga bahan bakar minyak, ratusan sopir angkutan di Cirebon, Jawa Barat belum menurunkan tarif bagi penumpang. Mereka beralasan belum mendapatkan perintah untuk menurunkan tarif dari pihak Organda. Ratusan sopir angkutan kota di Cirebon, Jawa Barat masih memberlakukan tarif lama untuk penumpang. Mereka mengaku belum mendapatkan perintah untuk menurunkan tarif angkutan mereka. Hingga kini sejumlah sopir angkutan kota masih memberlakukan tarif lama, yakni Rp4.000 per penumpang. Sementara tarif untuk pelajar sebesar Rp2.000 untuk pelajar. Mereka beralasan belum mendapatkan izin menurunkan tarif penumpang dari pihak Organda karena tidak diikuti dengan penurunan harga suku cadang. Metro Sore akan kembali lagi dengan informasi lain, di antaranya jenazah terduga teroris Siono yang tewas saat pemeriksaan oleh Densus 88 diotopsi untuk mencari bukti baru penyebab kematian Siono yang dinilai tidak wajar.